Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara di minggu ini? Luar biasa baiknya. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita belum dapat beribadah di gereja, tapi masih bisa kita nonton live streaming. Amin saudaraku. Amin. Sebelum kita masuk kepada lagu pujian kita untuk lebih dalam, mari kita puji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sembah Dia biar kiranya Roh Kudus yang ada pada pribadi kita pasti segala hormat, segala kemuliaan. Terima kasih Yesus.
surga. Mari terima sukacita yang daripada Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
Kau selalu ada,
push dalam kehidupan kami. Mementingkan dari semua. Olehnya pada pagi hari ibadah kami Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan. Sebentar Tuhan, firman Tuhan akan kami dengarkan Tuhan. Mari Engkau berfirman Tuhan, bersabda Engkau Tuhan. Setiap firman Tuhan biarlah terima mutan bagi hidup kami, pedoman bagi hati kami Tuhan. Saat kami lemah Tuhan, biarlah menjadi tongkat kami Tuhan, supaya kami bangun kami sering kami jatuh Tuhan kami Tuhan, sering kami down Tuhan. Tetapi jika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami kembali pulih, hati kami kembali sakit Tuhan. Kami rindu akan itu Tuhan, kami rindu akan Engkau. Olehnya Bapa, pulihkan sekarang ini Tuhan. Pulihkan semuanya Bapa, pulihkan Tuhan. Engkau yang berkarya Bapa, oleh karena itu Engkau yang ada kesembuhan Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan. Pulihkan Tuhan. Engkau yang menciptakan Bapa. Engkau juga yang memusnahkan Yesus. Setiap hari setiap hari kami masuk pagi hari ini Tuhan. Pada firman-Mu Tuhan, kami dapat ketenangan Tuhan, kami dapat jawaban kami Tuhan, kami dapat jawaban kami Tuhan, kami dapat jawaban. Karena kami tahu Bapa, hidup kami Tuhan suka. Oleh karena itu dalam firman Tuhan, berkali firman yang mendengar dan begitu hamba Tuhan Tuhan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan, biarlah hamba Tuhan berkata sesuai dengan apa yang kuperintahkan Bapa, dan begitu kami akan mendengarkan Bapa, biar kami mendengar dan mengambil daripada firman yang di hadapan Tuhan. Berfirman kalau Bapa ingin kami pribadi lepas pribadi, urapi kami Bapa, hidup kami Tuhan kami serahkan ke Bapa. Kau tutup tulus kami Bapa, di mana pribadi kami lepas pribadi berada pada saat ini Bapa. Kau tutup tulus darah menuju haleluya Bapa, haleluya. Kami siap mendengarkan berfirman Kau Bapa. Sama-sama kita orang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, saya yakin dan percaya kita diberkati melalui pujian penyembahan. Dan saat hari ini kita akan mendengarkan pengumuman, yaitu untuk minggu depan kita seperti biasanya melakukan ibadah melalui live streaming. Biarlah melalui live streaming ini hidup kita semakin dipulihkan. Haleluya. Dan juga saudaraku, kita akan berdoa buat pemulihan bangsa Indonesia dan juga pemulihan kerajaan Malaysia. Dan juga kita berdoa saudaraku buat pemulihan ekonomi, industri dan juga di bidang kesehatan. Biarlah kuasa Tuhan melawat kedua negara ini. Kita bersatu hati berdoa saudaraku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Bapa atas setiap berkat-Mu, atas setiap karya dan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa melawat kami Tuhan. Tuhan dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat negara Indonesia Bapa. Engkau Tuhan mengetahui keadaan di sana. Engkau melihat keadaan di sana. Bahkan Engkau Bapa tidak hanya melihat, bahkan Engkau Bapa bertindak Tuhan. Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Engkau izinkan Bapa terjadi Tuhan coronavirus untuk menjangkiti Tuhan masyarakat yang terjangkiti Bapa di negara Indonesia, saya percaya dan yakin bahwa rencana-Mu indah Tuhan buat negara Indonesia. Untuk itu Tuhan kami memohon Tuhan kepada-Mu Yesus, berkati Tuhan setiap Tuhan masyarakat Indonesia, bahkan Tuhan pemimpinnya Tuhan, Presiden Dr. Joko Widodo Tuhan, bahkan kepada staf pekerjanya Tuhan, bahkan Tuhan kepada sampai pemimpin-pemimpin Tuhan, mulai daripada gubernur, camat Tuhan, kepala desa, lurah, bahkan kepada setiap pemimpin-pemimpin terkecil, sampai Tuhan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di kampung Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan melawat setiap gereja-gereja, melawat setiap keluarga demi keluarga Tuhan, pulihkan setiap keluarga demi keluarga, pulihkan setiap individu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa lawatan-Mu melawat setiap kehidupan mereka. Dan juga pun Tuhan, saya berdoa Tuhan buat setiap Tuhan orang-orang Bapa yang terjangkiti coronavirus. Tuhan, saya nyatakan Tuhan melalui kuasa-Mu bahwa hari ini kesembuhan menjadi milik mereka, sebab
Tangan-Mu Tuhan melawat dan menjamah memulihkan kehidupan mereka. Bahkan kepada setiap Tuhan yang merawat mereka, kuasa-Mu Tuhan yang melawat setiap kehidupan mereka, melindungi mereka. Bahkan Tuhan, setiap Tuhan yang berbeban Tuhan melalui doa-doa, Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau Tuhan yang berkati mereka. Dan juga pun Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kerajaan Malaysia Tuhan. Engkau Tuhan melihat setiap kerja jerih lelah mereka Tuhan. Engkau Tuhan melihat Tuhan bagaimana Tuhan mereka Tuhan berpikir Tuhan untuk mengambil langkah Tuhan, untuk Bapak memutuskan Tuhan tali Tuhan virus corona Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi Tuhan mereka Bapak, setiap Tuhan pemimpin-pemimpin, bahkan Tuhan Perdana Menteri, bahkan Tuhan kepada setiap staf-staf pekerjanya, bahkan Tuhan kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin Tuhan di dalam setiap negeri. Kuasa dan urapan-Mu melindungi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan juga pun Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang Bapak yang terjangkiti coronavirus Tuhan di Malaysia ini Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah memulihkan setiap kehidupan mereka, sebab harapan mereka Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Dan juga pun Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap pemulihan, bahkan Tuhan di bidang kesehatan, bahkan Tuhan industri, bahkan Tuhan pemulihan di dalam ekonomi. Tuhan selamatkan kedua negara ini Tuhan daripada setiap krisis ekonomi Tuhan. Untuk itu Tuhan berikan kepada Tuhan setiap Bapa yang bekerja di kedua negara ini, Bapak, untuk bekerja sama Tuhan untuk memulihkan Bapak krisis ekonomi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan kesehatan Bapa, Engkau Tuhan memelihara setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja Bapa yang ada di negara Indonesia dan juga Tuhan kerajaan Malaysia ini Bapa. Biarlah Tuhan berperan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap gereja-gereja yang Tuhan percayakan Bapa tidak berdiam diri, tetapi meminta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, memulihkan Tuhan kedua negara ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga pun Tuhan, setiap kilang-kilang yang Tuhan percayakan Bapa di negara Malaysia ini Tuhan, bahkan Tuhan di bidang usaha bisnis Tuhan, semuanya Tuhan kuserahkannya ke dalam tangan-Mu. Bahkan di Indonesia sekalipun Tuhan, urapan-Mu Tuhan terjadi buat mereka, semangat yang baru Tuhan ada di dalam hidup mereka. Biarlah kami Tuhan menanti-nantikan Tuhan kedatangan-Mu Yesus, karena kami tahu Tuhan di dalam kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, kekuatan baru selalu Tuhan Engkau curahkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap menerima setiap berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Sidang Jemaat Tuhan PCC Nilai PCC Mantin, senang kembali bertemu dengan saudara-saudari semuanya melalui pelayanan firman Tuhan live streaming pada pagi hari ini. Terima kasih buat setiap tim yang sudah melayani di dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Luar biasa. Saya yakin dan percaya hadirat Tuhan tetap memenuhi kehidupan kita di mana juga kita berada. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ibrani, babnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Ibrani, babnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir walaupun Tuhan kami tidak dapat beribadah secara fisik, tetapi Tuhan melalui pelayanan live streaming ini Tuhan tetap boleh bekerja. Dan hamba yakin dan percaya melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang baru di kalangan kami. Setiap telinga yang mendengar, setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di PCC Nilai dan PCC Mantin. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Jamahlah mereka ya Tuhan, sentuhlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kebenaran-Mu pada pagi hari ini akan memberkati hidupan mereka dan membangkitkan iman mereka. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang bertajukkan tentang ketekunan. Tanpa ketekunan tidak ada kesetiaan. Ya, ada seorang mahasiswa pertanian mencoba untuk mempraktekkan ilmu yang ia peroleh ketika dia kuliah. Ia mulai menanam biji tanaman buncis rambat di pekarangan rumahnya. Dari hari ke hari ia tekun merawat dan memperhatikan tanaman buncis tersebut. Saat kelelahan terjadi, ataupun saat kelelahan menerpa dan sambil beristirahat, ia mengamat-amati biji yang ia tabur itu dengan seksama. Sedikit kecewa, ia berbicara di dalam hati, mengapa biji buncis ini belum juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Pikirnya, apa yang ia lakukan itu mungkin tidak sesuai lah dengan apa yang dia dapatkan atau dia pelajari masa duduk di bangku kuliah. Saudara, adalah manusia sekali bila kita cepat merasa lelah dan putus asa dalam hal menantikan suatu hasil. Kita menghendaki segala sesuatunya serba cepat. Kalau boleh hari ini menanam, besok menuai. Ya, kita tidak sabar. Kita tidak sabar untuk melihat hasilnya dalam beberapa kurun waktu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, apakah itu ketekunan? Ya, berbicara tentang ketekunan, ya kita melihat daripada segi kata dasarnya yaitu tekun. Ketekunan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang-orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang berfokus, ia adalah seorang yang konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil, perumpamaan tentang seorang penabur, firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang tekun sajalah yang menghasilkan buah. Orang yang tekun sajalah yang menghasilkan buah. Kita melihat di dalam Lukas babnya yang ke-8 ayat 8 ayat 15 berkata demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, bila kita melihat kata menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, ini berbicara bukan tentang instan. Ini berbicara bukan soal waktu yang cukup singkat, tetapi ia berbicara tentang hati, tentang tanah, tentang satu usaha di mana seseorang yang mendengarkan firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik, ya. Dan bila sudah disimpan di dalam hati yang baik itu, ianya akan mengeluarkan buah, akan menunjukkan tanda-tanda kehidupan bahwa firman yang disimpan di dalam hati itu, bibit yang disimpan di dalam hati itu menghasilkan buah. Saudara, buah yang dihasilkan bukan hanya satu lipat saja, tetapi bila kita melihat di dalam
firman Tuhan Yakobus babnya yang kelima ayat 11, ya. Di sini kita melihat bahwa buah-buah itu saudara, hasil yang dihasilkan itu berlipat ganda dengan porsi ganda. Mari kita membaca Yakobus 5 ayatnya yang ke-11, berbunyi demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Perhatikan, kata bertekun kembali didapati dalam ayat ini. Dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita mungkin tidak sedikit, ataupun saya yakin dan percaya semua di antara kita, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, pernah mendengar tentang kehidupan Ayub. Bagaimana kehidupan Ayub yang sebenar, dan bagaimana situasi yang dia hadapi ketika dia bertekun mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, banyak orang Kristen yang sangat merindukan agar janji-janji Tuhan dipenuhi di dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen yang merindukan supaya mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan mengatakan mereka sudah melakukan kehendak Tuhan. Tetapi, sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai dengan ketekunan, janji-janjinya itu tidak akan dapat diperoleh. Ibrani 10 ayat 36. Ketekunan adalah unsur terpenting dalam setiap keberhasilan. Bila kita mau berhasil di dalam pekerjaan kita, kita perlu tekun melakukan pekerjaan tersebut. Bila kita mau berhasil di dalam perhubungan kita, kita perlu tekun, kita perlu ada ketekunan untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Dan ketekunan itu menunjukkan adanya kesetiaan. Tanpa ada ketekunan tidak ada kesetiaan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita sekarang masih di dunia. Ya, dunia ini adalah gelanggang pertandingan rohani yang dikelilingi oleh begitu banyak penonton rohani. Kita perlukan ketekunan supaya dapat memenangi pertandingan iman ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Firman Tuhan berkata tadi dalam ayatnya yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pagi ini kita ingin melihat apakah nasihat firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tentang ketekunan. Ya, bertekun di dalam iman. Bagaimana supaya kita dapat bertekun di dalam iman, saudara-saudara? Yang pertama adalah kita harus meninggalkan beban dan dosa yang merintangi kita untuk memenangkan pertandingan iman tersebut. Kata yang digunakan untuk meninggalkan beban dan dosa dalam ayat ini adalah membuang segala sesuatu yang jadi beban dalam hidup kita. Membuang dosa-dosa yang menghalangi, yang menghambat, ataupun memperlambat kecepatan kita untuk melangkah. Saudara, saya teringat suatu kejadian. Pada waktu kapal Titanic menabrak gunung es di lautan Atlantik, maka kapten kapal memerintahkan penumpang untuk membuang sebahagian muatan kapal tersebut untuk mengurangi beban kapal sehingga kapal itu tidak segera tenggelam dan mereka mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri mereka dari dalam kapal tersebut. Nah, beban-beban dosa ini, beban-beban yang kita miliki di dalam hidup kita, ya, yang menghalangi kita harus dibuang dari dalam hidup kita, seperti keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging, dan dosa-dosa yang menjadi kesukaan kita. Membuang segala beban dosa dan menganggapnya sampah yang tidak berguna dan harus dibersihkan dari dalam jiwa kita. Saudara, sering sekali bila adanya beban itu, bila adanya dosa kita simpan-simpan di dalam hidup kita, ianya akan menjadi beban, ianya akan menjadi penghalang untuk kita maju, untuk kita cepat melangkah di dalam kehidupan rohani kita. Itu sebabnya makanya firman Tuhan berkata,
kita perlu menanggalkan, melepaskan semua beban dosa yang merintangi, yang menghalangi perjalanan kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Buang semua sampah-sampah duniawi yang tidak boleh diberikan dan tidak boleh diberikan tempatnya di dalam jiwa kita. Karena ianya akan memperlambat proses iman kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sampah-sampah duniawi ini, ya, beban-beban dan dosa ini harus kita lepaskan dari dalam hidup kita. Dan jangan biarkan ia tinggal di dalam bahtera kehidupan kita, dalam bahtera kehidupan iman kita, supaya kerohanian kita tidak tenggelam. Saudara, yang pertama adalah kita harus meninggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Yang kedua, kita harus berlomba dengan tekun. Kita harus berlomba dengan tekun. Dalam bahasa Yunani disebut hupomane, yaitu dengan kesabaran dan ketabahan. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan begini, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam perlombaan iman yang sudah diwajibkan Tuhan bagi kita, saudara tidak dipanggil oleh Tuhan untuk hidup pasif. Kita tidak dipanggil untuk hidup jalan di tempat sahaja, tetapi kita dipanggil untuk maju. Kita dipanggil untuk melangkah. Kita dipanggil untuk bertumbuh. Kita dipanggil untuk melayani dan menjadi saksi-saksi hidup, bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Ini merupakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan dan bukan pilihan. Saudara jangan bangga, saudara jangan puas dengan, oh aku sudah diselamatkan. Jangan puas sampai setakat diselamatkan saja. Tetapi melangkahlah, ya, majulah kepada beberapa tahap lagi. Seperti contoh dalam hal iman kita. Mari kita maju dalam iman. Mari kita bertumbuh di dalam iman kita. Mari kita melangkah untuk melayani Tuhan. Mari kita melangkah untuk menjadi saksi-saksi hidup dalam penderitaan sekalipun. Seperti contoh Ayub, ya. Kita melihat dia, bagaimana dia tekun. Bagaimana dia sabar dan tabah di dalam kehidupannya. Ketika dia dicobai. Saudara, saya berdoa supaya bukan hanya kehidupan Ayub saja, tetapi mungkin pada saat ini, ya, kita melihat bagian Ayub dahulu, ya. Kita teladani kehidupannya yang senantiasa tekun di dalam Tuhan. Walaupun kehidupannya, cabaran yang dia hadapi itu sangat berat, ujian yang dia alami itu sangat berat secara manusia, tetapi saudara, kita melihat bahwa Ayub itu dengan tekun, dengan sabar dan dengan tabah menjalani kehidupannya. Cara untuk mencapai kemenangan sama dengan cara yang dipakai oleh orang-orang kudus dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Saudara, di dalam Ibrani babnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang 40 itu merupakan saksi-saksi iman. Para saksi iman ini, saudara, mereka adalah orang-orang yang bertekun. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan mereka di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bertekun di dalam menjalani kehidupannya di dalam Tuhan. Perlombaan ini, saudara, juga harus dilakukan dan dilaksanakan dengan kesadaran bahwa bahaya yang terbesar yang menghadang kita adalah dusta. Patah balik, kembali kepada cara hidup yang lama. Tidak sedikit orang yang sudah mulai bertumbuh dahulunya, bahkan sudah melangkah kepada pelayanan, ya, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia sudah melayani dan kehidupannya sudah pun mulai menunjukkan perubahan. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang itu gagal untuk bertekun? Maka ada 3 perkara yang akan terjadi. Yang pertama yaitu kelelahan. Yang kedua yaitu kejenuhan.
Dan yang ketiga yaitu kehancuran. Bila seseorang gagal untuk bertekun di dalam Tuhan, ketiga perkara ini akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Sebabnya pada saat ini saya mengajak kita semuanya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sempena PKP ini. Bagaimanakah kehidupan rohani kita? Bagaimanakah ketekunan kita di dalam mencari Tuhan? Bagaimanakah ketekunan kita di dalam kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan? Saudara yang saya kasihi, mari kita memperhatikan yang ketiga, apakah nasihat firman Tuhan bagi kita yang ketiga daripada pembacaan kita pada pagi hari ini. Dalam memenangkan pertandingan iman, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang telah memulai rencana yang indah dalam hidup kita, dan akan menyelesaikan rencana itu apabila kita hidup di dalam ketekunan. Dengan menunjukkan mata iman kita kepada Yesus, kita mempunyai tujuan dan sasaran untuk mencapai sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita. Tujuan yang hendak dicapai adalah panggilan surgawi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-14. Dia berkata, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Mengapa harus pada Yesus dan bukan yang lain? Karena dalam pembacaan kita tadi, karena Yesuslah yang memimpin kita di dalam iman. Yesuslah yang memimpin kita dalam kehidupan keseharian kita. Yesuslah yang memimpin kehidupan kita dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itu sebabnya, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketekunan itu merupakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketekunan itu merupakan suatu prinsip Alkitabiah yang perlu kita terapkan, yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Yang terakhir, kita harus selalu ingat akan Yesus yang tekun, sabar, dan tabah, menanggung bantahan terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya kita jangan jadi lemah dan putus asa. Orang yang bertekun adalah orang yang tidak mudah putus asa. Orang yang bertekun adalah orang yang tidak mudah untuk give up. Orang yang bertekun adalah orang yang tidak mudah untuk menyerah. Nah, saudara, ada satu cerita tentang pelari maraton. Nama dia John Stephen Akhwari dari Tanzania yang mengikuti perlombaan di Meksiko. Pada saat ia berlari, dia mengalami kecelakaan pada kakinya. Hal ini menyebabkan dia mengalami kesulitan untuk berlari. Namun dia tetap berlari. Setelah semua pelari mencapai garis finish, dia baru sampai ke garis itu 1 jam kemudian. Lalu, seorang wartawan bertanya, mengapa engkau tidak berhenti di dalam kondisi kaki cedera? Dia menjawab, saudara, begini, negara saya, Tanzania, mengirim saya ke perlombaan ini bukan untuk memulai perlombaan sahaja, tetapi untuk menyelesaikan perlombaan ini. Saudara, dari ilustrasi di atas ini, dari ilustrasi ini, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk tidak hanya memulai perlombaan sahaja, tetapi juga untuk menyelesaikan perlombaan iman dengan ketekunan. Kita dipanggil bukan untuk memulai pelayanan sahaja, tetapi untuk menyelesaikannya dengan ketekunan. Melakukannya dengan ketekunan. Dan juga mengakhirinya dengan ketekunan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, ketekunan ini sangat perlu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dengan ketekunan kita dapat meraih kemenangan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bila kita melihat wanita 12 tahun yang sakit pendarahan itu, dia merangkak untuk bertemu dengan Yesus. Dia bertekun, dia bertahan, dan dia bersabar di tengah-tengah kesesakan, desakan orang ramai itu. Hanya dengan ketekunan kita dikuatkan dan diteguhkan dalam segala aspek kehidupan kita. Ayo, tekun dalam menjalani hidupnya yang penuh dengan cobaan. Hanya dengan ketekunan kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita senantiasa.
Sebaliknya, saudara-saudari, bila kita gagal untuk mencari Tuhan, kita akan mengalami ketiga hal tadi. Kita akan mengalami kelelahan, kejenuhan, dan kehancuran dalam kehidupan rohani kita. 2 Tawarikh 12 ayat 14. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, mari pada saat ini, pada momen ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mengingatkan kita, adakah kita, dan menolong kita, memimpin kita untuk kita evaluasi diri kita. Adakah kita masih bertekun di dalam mencari Tuhan? Adakah kita masih hidup di dalam ketekunan? Adakah kita masih melakukan pelayanan kita dengan ketekunan yang daripada Tuhan? Kita dipanggil bukan untuk hidup pasif, tetapi kita dipanggil untuk maju, bergerak, melangkah di dalam Tuhan, maju di dalam iman, melangkah di dalam iman, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, yang menasihatkan kami supaya kami bertekun di dalam iman kami. Bapa, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat ya Tuhan berkomitmen kembali, memperbaharui komitmen kami kembali ya Tuhan, untuk bertekun di dalam Tuhan, bertekun dalam kehidupan rohani kami, bertekun di dalam mencari Tuhan dalam hidup kami. Sebab bila kami tidak memiliki ketekunan dalam hidup kami, maka kami akan merasakan kejenuhan, merasakan kelelahan. Dan Bapa, lama-kelamaan kehidupan kami akan hancur, kehidupan rohani kami akan hancur bila kami tidak memiliki ketekunan. Sebabnya hamba berdoa ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah kami diinsafkan oleh Roh Kudus dan kembali kepada kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami kembali bertekun di dalam hidup kami, bertekun di dalam iman kami, dan kami tidak hidup pasif ya Tuhan, tetapi kami akan kembali untuk aktif ya Bapa dalam kehidupan rohani kami, bertekun mencari Tuhan, bertekun mengikut Tuhan, bertekun di dalam segala aspek kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, di sisi nilai dan di sisi mantin. Kiranya Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka, melalui pemberitaan firman ini, ketika mereka mendengarkan firman ini ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau ya Bapa yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Karena hamba yakin dan percaya, firman-Mu berkata ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, yang mengasihi setiap anak-anak-Mu. Sebabnya biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam kehidupan kerohanian mereka. Berkati mereka semuanya ya Bapa, dan setiap orang yang mendengarkan live streaming ini, yang mengikuti live streaming ini dari awal sampai kepada akhirnya, Tuhan Engkau akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita terus bertekun di dalam mengikut Tuhan, bertekun dalam mencari Tuhan, dan bertekun di dalam melayani Tuhan, bertekun dalam mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.